Sekarang Pak Jokowi bilang, kalau sabar itu ada batasnya. Yang paling kaget nih teman-teman, Pak Jokowi sampai bilang, saya merasa terhina atas tuduhan dari Roy Suryo CS. Ada motif politik di balik ini semua. Jasa palsu lagi, jasa palsu lagi. Gaduh banget dari kemarin. Padahal nih pihak Bareskrim Polri itu udah bilang kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Masih banyak aja nih yang gak terima kenyataan. Pakai komen, kenapa baru sekarang? Terus nih, apa susahnya sih tinggal liatin ijazah aslinya? Kayaknya masih banyak nih yang belum paham. Sini aku jelasin di Mudah Paham. Teman-teman, sebenarnya gaduh soal ijazah palsu Pak Jokowi ini udah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Termasuk nih ketika Pak Jokowi mau mencalonkan diri di Pilpres 2019. Waktu itu, ijazah SMA beliau yang diragukan keasliannya. Ya, tapi alhamdulillah isu ini udah sempat mereda teman-teman. Karena pihak sekolah beliau sudah memberikan klarifikasi. Tapi, di awal 2025 nih, gak ada angin, gak ada hujan, naik lagi nih kisruh. Kali ini ijazah sarjana Pak Jokowi yang diragukan keasliannya. Penasaran kan? Pokoknya kalian tonton sampai akhir karena di akhir video aku mau nyampein POV aku tentang kasus ini. Jadi teman-teman, pada tanggal 22 Mei yang lalu secara tegas pihak Bareskrim Polri itu bilang kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Ayo lo yang kemarin bilang ijazah palsu. Mana nih suaranya? Semua ini valid ya teman-teman karena yang diuji itu bukan ijazah S1-nya aja. Tapi ijazah SD Pak Jokowi, ijazah SMP Pak Jokowi, sampai ijazah SMA Pak Jokowi. Semuanya dinyatakan otentik dan sah secara hukum. Gak cuma itu nih, skripsi Pak Jokowi juga dinyatakan asli dan sesuai dengan metode pembuatan pada masanya. Oke teman-teman, jangan marah-marah gitu. Aku tahu kalau kalian gak paham kronologinya. Aku flashback sebentar nih teman-teman. Jadi di awal tahun 2025 nih, ada seorang mantan dosen dari Universitas Mataram. Beliau bernama Bapak Rismon Hasiholan Sianipar. Yang ini nih bapaknya. Ia membuat kejutan dengan klaimnya. Ia ngeklaim kalau ijazah dan tesis Pak Jokowi itu palsu. Agak ngeri juga ya klaimnya teman-teman. Buktinya, font yang digunakan adalah Times New Roman. Yang menurut Pak Rismon nih, font itu tidak ada di tahun 1980-an ataupun di tahun 90-an ketika Pak Jokowi itu seharusnya lulus. Dan yap, kalian bisa menebak kalau klaim ini memicu kehebohan di media sosial. Dengan netizen yang kebagi antara dua kubu nih. Kubu yang pertama bilang, apakah ini sah? Udah 10 tahun loh menjabat. Masa iya satu Indonesia kena tipu? Sama kubu yang ngerasa, kayaknya sedikit mencurigakan kan? Kalau kamu masuk kubu yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Setelah informasi simpang siur huru hara sana sini, akhirnya UGM bersuara nih teman-teman. Wakil Rektor 1 UGM Wening Udasmoro bilang, kalau Pak Jokowi itu terdaftar di UGM pada tahun 1980 dan Pak Jokowi lulus pada tanggal 5 November 1985. UGM menyimpan banyak catatan akademik Pak Jokowi. Mulai kehadirannya di kelas sampai Pak Jokowi di wisuda, semuanya ada teman-teman. Dekan Fakultas Kehutanan UGM juga bersuara nih teman-teman, lewat Bapak Dr. Sigit Sunarta. Pak Sigit bilang, kami ya hanya punya salinan ijazah aslinya. Kalau dokumen aslinya ya di tangan Pak Jokowi sendiri. Tapi kami punya salinan tesis dan dokumen pendukung lainnya. Intinya UGM bantah semua tuduhan ijazah palsu ini teman-teman. Ini kita nggak tahu ya teman-teman. Apakah ini pertarungan hukum atau Pak Jokowi sudah lelah dengan semua drama ini yang nggak selesai-selesai. Tapi punten Bapak, mohon maaf. Nggak cuma Bapak yang lelah. Saya dan seluruh masyarakat Indonesia juga lelah Pak dengan kasus ini yang nggak selesai-selesai. Tapi nih teman-teman, Pak Jokowi nggak tinggal diam. Dari kediamannya di Solo, Pak Jokowi mengatakan kalau spekulasi semacam ini tidak akan pernah berakhir. Tetapi, jika penuduh tidak dapat membuktikan klaimnya, konsekuensi hukum dapat terjadi. Wow, ngeri nggak tuh? Jujur ya teman-teman, aku tuh sampai kaget dengan statement Pak Jokowi. Karena setelah 10 tahun dia berkuasa dan gak ngeladenin sedikit pun polemik ini, padahal waktu itu beliau masih Presiden RI loh, orang nomor 1 di Indonesia. Sekarang Pak Jokowi bilang,
Kalau sabar itu ada batasnya. Yang paling kaget nih teman-teman, Pak Jokowi sampai bilang, saya merasa terhina atas tuduhan dari Roy Suryo CS. Jangankan Bapak, saya nih kalau ada yang bilang ijazah saya palsu, saya laporin tuh orang Pak. Ya, mau gimana ya teman-teman? Soalnya isu ini tuh nggak selesai-selesai gitu. Dari kasus ini ada beberapa POV yang mau aku share ke teman-teman semuanya nih. Yang pertama, aku pengen bilang, aku salut banget sama Pak Jokowi. Beneran teman-teman, kasih aplaus dulu nih. Karena selama beliau jadi presiden, beliau nggak ngeladenin polemik ini sedikit pun. Apalagi main lapor ke penegak hukum. Nah ini nih yang aku salut sama Pak Jokowi. Dia tuh menjaga dirinya agar tidak terjebak abuse of power atau intervensi hukum. Kalau sekarang beda cerita teman-teman. Kalau Pak Jokowi sampai lapor polisi, menurut aku ya sah-sah aja. Kan sekarang Pak Jokowi itu rakyat biasa. Sama kayak aku, sama kayak kalian semuanya yang menuntut keadilan karena merasa terhina atas tuduhan tersebut. Iya kan? Kedua, aku yakin ada motif politik di balik ini semua. Kayak kalian merasa ada yang aneh gak sih? Kenapa setelah beliau tidak lagi jadi presiden, isu ini tuh kembali diangkat gitu? Kayak buat apa gitu? Tujuan sebenarnya tuh apa? Kalau kita lihat nih teman-teman ke belakang, karir politik Pak Jokowi itu nggak main-main. Nih, mulai dari wali kota Solo, terus naik lagi nih jadi gubernur Jakarta, terus naik lagi nih jadi presiden RI. Nggak main-main, 2 periode, 10 tahun lamanya teman-teman. Logikanya nih, ijazah yang dipakai ketika daftar wali kota, daftar gubernur, sampai presiden, ijazah yang sama kan? Udah pasti ada verifikasinya juga. Kalau verifikasinya lolos, ijazah beliau asli dong, iya kan? Tapi kalau ijazah beliau palsu dan dilolosin, apa benar sistem negara kita sebobrok itu? Sampai lolosin presiden dengan ijazah palsu. Benar nggak? Yang ketiga nih teman-teman, alhamdulillah banget nih. Pihak Barreskrim udah bilang kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Ini menurut aku udah satu tahap lebih maju lah teman-teman. Kayak ngurangin polemik-polemik yang nggak penting gitu. Mending kita bahas isu-isu untuk kemajuan Indonesia. Contohnya kayak kita desak tuh pemerintah untuk memperbanyak kuota sekolah gratis. Benar nggak? Ini daripada bahas ijazah palsu lagi. Terakhir, ingat ya teman-teman, kasus pencemaran nama baik atas nama Pak Jokowi ini masih bergulir di Polda Metro Jaya. Buat semua yang dilaporin Pak Jokowi ke polisi, ya harus siap menerima konsekuensi atas perbuatannya. Salah ataupun tidak bersalah, kita tunggu keputusan pengadilan. Gimana? Kalian setuju nggak sama POV aku? Atau kalian punya pandangan lain terhadap kasus ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu mudah paham perdana kita. Aku pamit, sampai ketemu lagi di minggu depan. Dadah!